Biasanya kalau kita mendirikan satu komite atau lembaga baru itu pasti ada alasannya, mengapa di balik itu gitu ya. Nah, kita melihat gugus tugas ini dibentuk seolah-olah short term gitu. Padahal kalau kita lihat dalam perkembangannya ternyata membutuhkan long term karena new normal ini kemungkinan tidak bisa jangka pendek tetapi jangka menengah panjang. Nah, kalau itu kita bicara menengah panjang, apakah cocok dengan adanya komite ini? Karena komite ini kan sifatnya menjadi permanen ya. Kalau itu sifatnya jadi permanen, kenapa enggak justru departemen-departemen saja, bahkan ada menteri koordinator di dalamnya, itu yang justru harus dilihat kembali apakah pekerjaan mereka atau job desk mereka itu yang sebenarnya malah harus dirubah sehingga ini sifatnya lebih Oke. permanen. Tapi kalau komite itu seolah-olah adalah ini kita sedang krisis, nanti setelah krisis ya udah gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ini malah menambah birokrasi karena nanti komite ini tidak bisa langsung mengeksekusi anggaran. Anggaran itu yang sudah ada di tahun ini itu tetap melalui departemen atau melalui Menteri Keuangan. Jadi tidak otomatis komite ini mampu untuk melaksanakan anggaran. Nah, persoalan yang kita lihat saat ini justru kebijakan-kebijakannya sudah bagus. Persoalannya adalah pada tataran implementasi, ya itu bisa kita lihat pada triwulan 1, di mana pertumbuhan negatif karena ternyata belanja pemerintah masih rendah. Triwulan 2 Oke. ternyata juga demikian. Maka diprediksikan tadi oleh Indef bisa negatif karena memang belanjanya relatif masih sangat rendah. Nah, apakah ini menjamin komite ini bahwa triwulan 3 itu akan menjadi positif gitu. Jadi kalau saya melihatnya harus hati-hati, jangan sampai ada masalah sedikit ganti komite, nanti nggak berhasil lagi ganti lagi gitu. Jadi sebagai pelaku usaha dan juga masyarakat bingung jadinya gitu, ini maunya gimana? Kalau kita Oke. mengapresiasi selama ini sebenarnya kebijakannya udah bagus, tapi Bu pada Afi, tataran implementasinya yang belum. Ya, tadi Anda katakan adalah, gimana? Halo? dengan adanya gugus Hmm. tugas ini memastikan atau mungkin melihat, kondisi mungkin di kuartal ketiga nanti bisa, positif begitu ya. Tapi sebenarnya opportunity-nya sejauh mana sih? Sebaik apa sih, bahwa, pemulihan perekonomian Indonesia Positif ya? secepat itu begitu ya. Nah, ini seperti apa? Apakah memang, Ya, mungkin atau tidak? Karena kan kalau betul. dari Indef kan memang, prediksinya pasti masuk ke zona yang negatif. Apakah gugus tugas ini kemudian mampu ke situ ataukah sebenarnya secara realita dan data serta fakta ini tidak mungkin dialami Betul. oleh Indonesia begitu? Seperti apa Bu Afi? Oke. Ya, menurut saya belum tentu menjamin, Mbak. Kenapa? Karena dana yang kita minta untuk 6% defisitnya, itu pertama alokasi yang perlu diperhatikan adalah alokasi Bansos dan BLT. Itu masalahnya bukan di komite, masalahnya adalah data. Sejauh mana data ini ada. Kalau datanya belum ada, maka realisasi bisa rendah, ya itu pertama. Lalu PEN. PEN itu adalah melibatkan sebagian besar adalah perbankan, ya. Nah, ternyata sekarang sampai hari ini restrukturisasi maupun subsidi bunga belum terjadi. Nah, kalaupun itu nanti dilakukan oleh komite, nggak mungkin. Karena ini tanggung jawabnya ada di Menteri Keuangan. Dan Menteri Keuangan itu akan melibatkan OJK ya dan melibatkan juga LPS. Tapi kan di dalam komite itu nggak ada gitu. Jadi Oke. otomatis menurut saya birokrasinya bisa makin panjang. Nah, menurut saya sih Mhm. sebenarnya kemarin tinggal implementasi persoalannya. Nah, Berarti harusnya takutnya idealnya ini hanya diikut gara-gara sertakan juga ya Bu beberapa Afi ya? tahun. Iya, karena menurut saya peranannya ini kan ada KSSK sebenarnya ya. KSSK itu sebenarnya tinggal bagaimana menjalankan dana PEN ya itu sebenarnya udah beres gitu, nggak perlu ada komite gitu. Tapi kalau ini tidak justru melibatkan BI, kemudian juga tidak melibatkan LPS, justru di sini kan ada masalahnya nanti dana PEN itu terkait dengan sektor keuangan yang paling banyak justru gitu.